Hei. Tunggu dulu dong. Kamu gak usah kayak gitu dong. Ya udah, aku minta maaf kalau aku ada salah. Jadi sebagai bentuk keseriusan aku sama kamu, aku bakalan buktikan sama kamu sekarang. Aku mau ngajakin kamu tunangan. Dan kalau perlu, aku ngomongin kamu di depannya Leli. Udah, kita berhenti di sini. Di sini, Pak. Nah juga ya, suasananya di pedesaan beda sama kota. Iya, Pak. Sejuk sekali di sini. Jadi mungkin kalau aku berhasil mengejar cinta sejati aku bakalan jadi orang sini, Mar. Ya nggak, Pak Romi? Betul, Pak. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya saya lancang. Kita itu jauh-jauh dari kota. Masa Pak Bagas mau mengejar cinta dari seorang Sinta lah, Pak? Apa nggak lebih cocok sama si Leli aja, Pak? Udahlah, Mar. Pak Umar itu jangan terlalu ikut campur masalah pribadi bos kita. Bukan seperti itu. Masalahnya si Sinta ini kan janda, sedangkan si Leli itu masih seorang gadis, Pak. Kok kasih tahu ya? Pak Bagas juga kan masih perjaka juga, bukan duda kayak gitu loh, Pak, maksud saya, Pak. Kok kasih tahu sama kamu, Mar? Cinta itu gak mengenal janda ataupun gadis, ya. Leli memang dia orang kaya, tinggalnya di kota. Tapi aku gak tertarik sama dia. Perasaan gak bisa dibohongin, Mar. Aku harus kejar cinta sejati aku. Jadi aku pengen menikah dengan orang yang benar-benar aku sayangi. Walaupun dia janda dan walaupun dia orang miskin, aku udah gak peduli. Jadi jangan halang-halangi aku buat nemuin cinta. Nih, Pak Umar. benar kan Pak Romi? Betul, Nah, Pak. cinta kan gak bisa dipaksakan kan ya? Betul, Pak. Jadi saya mencintai seseorang itu karena hati. Paham kamu? Iya, Pak. Kamu di sini cuman ikutin aku aja. Jadi jangan merusak suasana hati aku, oke? Jadi sekarang aku udah seneng banget. Aku harus cari rumah Sinta di sini. Katanya sih di daerah sini. Ini udah bener nih. Kalian tunggu di sini aja, oke? Aku mau berangkat dulu. Mar, udah deh. Mending kamu gak usah ikut campur masalah bos kita. Kamu itu terlalu dalam untuk mencampuri urusan bos kita. Mending kita diem. Kita di sini itu cuman pengawal dari bos kita. Ngapain kamu ngasih masukan kepada bos kita? Nggak bakalan ngaruh. Alah, kamu itu kayak yang sudah dikasih berlian aja ya sama Pak Bagas. Gini, aku sudah merencanakan sesuatu. Kamu tahu nggak? Si Leli itu sekarang ada di sini juga. Apa? Kan rumah Bu Leli jauh dari desa ini. Ya emang jauh. Sekarang ya, aku sudah merencanakan sesuatu. Ketika Pak Bagas itu nyamperin Ibu Sinta, nah saat itu juga Ibu Leli bakal datang. Nah secara otomatis Ibu Sinta gak bakalan mau, karena ya, Ibu Leli kan lebih cantik daripada dia. Dia juga seorang janda. Pak Umar, Itu tuh yang bikin menang nanti. Si Bu Leli bakal jadi pasangan Pak Bagas. kamu itu bantuin Bu Leli. Emangnya kamu dikasih apa sih sama Bu Leli? Eh, Kamu ngatain aku, kenapa kamu harus setia sama Pak Bagas? Kamu dikasih berlian sama dia. Terus sekarang kamu dikasih apa sama Bu Leli? aku itu habis dikasih uang, ditransfer Wah. sama Ibu Leli. Nah, makanya aku itu nurut-nurut aja. Sekarang misi aku sudah selesai. Biar Ibu Leli yang eksekusi. Kalau Aku tinggal masalah menikmati aja uangnya. Pak Umar itu matanya langsung berbinar. Iyalah. Asal Bapak tahu ya, saya itu nggak mau ikut campur semua rencana yang Bapak akan lakukan kepada Pak Bagas. Saya nggak bakalan ikut campur, Pak. Tuh, kalau bukan gara-gara Mas Bagas nih ya, aku nggak mungkin ada di desa ini. Mana sempit banget lagi.
Bentar deh. Itu kayaknya Mas Bagas tuh. Aku langsung samperin aja deh. Bagus, kalau kamu ikut campur, aku bakal sikat kamu juga di sini. Jangan gitu dong Pak. Kita itu berteman sudah lama Pak. Masa Pak Umar mau ngebuang saya, mau ngehabisin saya, cuman gara-gara uang sedikit Pak. Ya, makanya kamu itu gak usah sok-sokan cari muka di depan Pak Bagas makanya. Saya tidak mencari muka Pak. Saya cuman mau menjalankan tugas saya dari kantor kita Pak. Kita di sini sebagai pengawal dari Pak Bagas. Kita harus setia untuk menjaga Pak Bagas Pak. Bukan malah memojokkan Pak Bagas Pak. Ya, aku juga paham kalau masalah itu. Udahlah, lupain aja. Sekarang kita tunggu aja di sini. Kita santai-santai dulu sejenak. Siapa tahu nih ntar lagi ada gadis desa yang cantik. Biar kamu gak jomblo terus. Aduh Pak, Bapak itu sudah mata duitan, sekarang udah mata keranjang lagi. Kamu itu jadi orang gak usah munafik. Ya, giliran aja kamu ngomongin masalah perempuan gak bilang seperti itu. Iya, Dari kemarin-kemarinnya penjaga warung yang di depan komplek kamu godain terus tuh. Ya, tapi kan nggak pas lagi kerja seperti ini Pak untuk membahas perempuan Pak. Kita ada waktunya nanti Pak. Kita sekarang itu lagi bertugas Pak. Kita harus serius Pak. Bukannya gitu Pak. Ya, kamu itu kalau ngomong suka ada benernya juga. Udah gak usah diperpanjang juga. Kita masuk mobil aja. Udah Pak. Mana ya rumahnya? Mas Bagas, Leli. kamu ngapain di sini, Mas? Maksudnya Mbak Leli. Emang ngapain di sini? Bukannya rumah kamu kan di kota? Ya, kalau aku sih lagi cari angin, Mas, karena aku tuh udah bosen banget di kota. Bentar deh. Jadi Aduh. sesekali aku ke desa kayak gini. Oh, kebetulan banget ya, aneh banget. Kenapa Iya tiba-tiba- juga ya. Atau mungkin gini nih, Mas, kalau emang jodoh dipertemukan secara tidak langsung. Gimana ya aku cara ngomongnya sama dia kalau Kamu aku sendiri nggak ada ngapain di perasaan? sini, Mas? Aku di sini lagi cariin rumah calon masa depan aku. Calon masa depan. Aku kan udah sering bilang sama kamu, Sinta. Oh, Aku jadi nyari kamu masih kekeh buat nyamperin si janda itu ya? Kamu perlu diomongin kayak gimana lagi sih, Mas? Aku kan udah ngasih tahu sama kamu. Terus karyawan kamu juga sudah sempat ngasih tahu ke kamu kalau kamu sama dia itu nggak akan langgeng, Mas. Maksudnya nggak akan nemu masa depan yang tepat. Aku kasih tahu ya sama kamu, Lel. Aku pengen ngejar cintanya Sinta karena aku memang tulus sama dia. Baik dia janda ataupun gadis tuh bukan urusan sama kamu. Lagian apa Ya. hubungannya sama kamu? Ayo deh kalau begitu. Aku gak bisa lama-lama ngomong sama kamu. Aku harus ngomong sama Sinta. Tunggu dulu, Mas. Gimana kalau aku anterin kamu buat nemuin rumahnya Sinta? Aku kebetulan tahu sih rumah dia. Ntar deh. Kok kamu tiba-tiba tahu rumah dia? Iya, tadi aku keliling-keliling, gak sengaja lewat di depan satu rumah. Terus Sinta yang kamu maksud itu duduk-duduk di depan rumahnya. Gimana? Nah, tapi janji ya. Setelah kamu antar kamu langsung cabut, oke? Ya udah deh ya. Dek, kenapa kamu nangis? Siapa yang bikin kamu sedih? Aku nggak tahu, Mbak. Tiba-tiba tadi ada perempuan datang ke sini marah-marah sama aku. Dia bilang kalau aku nggak boleh lagi buat ketemu sama Mas Bagas. Kamu tahu dia itu siapanya Bagas? Sebenarnya aku nggak pernah kenal sama perempuan itu dan aku juga nggak pernah lihat, Mbak. Cuman dia bilang katanya dia itu tunangan dari Mas Bagas. Padahal Mbak Intan tahu kan kalau selama ini Mas Bagas tuh nggak pernah cerita soal status dia emang udah tunangan. Makanya aku sama Mas Bagas juga biasa aja. Kita menjalin hubungan seperti biasa. Dia ngajak aku keluar ya kita keluar. Tapi kalau sampai tiba-tiba ada perempuan yang datang terus ngancem aku, kalau seandainya aku nggak berhenti buat gangguin hubungan mereka, dia ngancem keluarga kita, Mbak. Aku takut. Aku harus gimana, Mbak? Gini, kamu nggak usah takut. Sekarang yang kamu lakuin ya kamu tanya yang jelas ke Bagas.
Karena kan ini juga soal keluarga kita. Ya, tapi Takutnya kan- masalahnya Mbak, aku udah nggak boleh lagi buat ketemu sama Mas Bagas. Tuh Mas, rumahnya beda banget kan Mas sama rumah aku. Kamu apa sih kok ngomong begitu? Kamu niat dengan aku atau niat menghina orang lain? Kalau aku nggak niat nganter kamu, gak mungkin kamu sekarang udah berdiri sini. Assalamualaikum. Itu Bagas. Yaudah kita Itu samperin dia. aja. Mbak, dia lagi sama perempuan yang tadi udah ngancam aku Mbak. Aku nggak mau. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa, kita selesain aja. Aku nggak mau. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini Mas? Bagas. Kamu kok begitu Sama sih? siapa? Oh, ini Leli. Udah. Kamu nggak perlu ngejelasin apapun sama aku. Aku udah tahu semuanya Mas. Dan aku nggak pernah nyangka kalau kamu akan bersikap seperti ini sama aku. Maksud kamu apa sih? Aku kesini kan datang Iya, baik-baik. kamu sengaja kan Mas? Kamu sengaja datang ke sini sama perempuan ini. Iya kan? Bagas, sebenarnya kamu tuh serius gak sih sama Sinta? Gini deh, aku sekarang mau ngobrol sama kamu boleh nggak? Aku nggak mau ngobrol apapun sama kamu. Semuanya udah terungkap. Maksud kamu sih apa sih? Kamu Atau nggak perlu. jangan-jangan kamu udah ada laki-laki lain ya? Oh, aku tahu. Jadi begitu ya. Setelah aku pengen ngebahagiakan kamu sekokol sama kakak kamu. Gini ya Bagas, Sinta itu nggak pernah ada cowok lain selain kamu. Ya terus kenapa kamu sikapnya begitu? Sekarang pertanyaanku kan mudah. Aku datang ke sini baik-baik terus tiba-tiba kamu begitu sama aku sikapnya. Tuh kan Mbak, Udah dong, aku kamu lepasin tangan aku. Sekarang aku minta sama kamu pergi dari sini. aku gak bakalan pergi dari sini. Tapi aku nggak Sebelum mau kita lagi ngobrol. ketemu muka kamu. Aku Ya nggak mau udah, lihat muka kamu. kamu gak ngejelasin apa maksudnya. Tuh Mbak, aku nggak Ya, mau mending- sama dia Mbak. Mending kalian pergi aja dari rumah ini daripada bikin adik aku sedih. Kamu harus jelasin dong. Aku gak mau. Ya tiba-tiba kamu nyalain aku. Aku nih bukan mau niatan buruk sama kamu sih. Seharusnya aku nggak perlu ngejelasin. Kan udah jelas perempuan ini. Oh, ini Leli. Ya udah deh, sekarang gini. Aku minta kita ngobrol aja, oke? Aku nggak mau. Aku minta kamu pergi dari sini. Ya aku gak mau pergi dari sini. Kalau kamu nggak mau pergi dari sini, mending aku yang sekarang pergi. Kamu mau pergi kemana? Udah lah Gas, ngapain kamu ngejar dia? Ya aku nggak mau tahu. Oke, aku bakalan ngejar Sinta. Udah, kamu di sini. Kamu sebenarnya siapanya si Bagas sih? Kenapa? Aku itu calon istrinya Bagas. Tapi Bagas gak pernah ngomong sama kita. Iya, karena Bagas itu udah jadikan adik kamu sebagai mainan aja. Jadi kamu nggak perlu berharap lebih deh sama si Bagas. Udah deh, mending kamu pergi aja dari Ya emang aku mau pergi. Gak nah. Sinta. Hey. Kamu dulu dong. Kamu nggak usah kayak gitu dong. Ya udah, aku minta maaf kalau aku ada salah. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku kok. Semuanya udah jelas. Aku juga mau bilang makasih banyak karena mungkin kemarin kamu udah baik sama aku. Mau bilang ada di rumah aku juga itu kan berkat pemberian kamu, Mas. Ya udah, aku sekarang mau dengar penjelasan kamu dulu. Kenapa kamu bisa begitu? Ya harusnya kamu juga udah sadar dong. Kamu datang ke rumah aku dengan bawa tunangan kamu. Tunangan? Leli maksud kamu? Aku nggak tahu siapa Eh. namanya. Gini. Aku mau ngejelasin sama kamu. Soal Leli, dia memang suka sama aku dan aku gak tahu kenapa tiba-tiba Leli tuh ada di sini. Maksud Kamu harus percaya sama aku. Aku kesini cuma bertiga sama bodyguard aku, Umar sama Romi. Leli tiba-tiba di sini. Leli udah ke kamu tadi maksudnya? kamu nggak mungkin. Coba dong, jelasin dulu. Ya, kamu nggak mungkin nggak tahu soal itu, Mas. Iya. Beneran aku gak tahu apa-apa. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya juga sama Umar. Sekarang aku mau jelasin ya sama kamu. Aku nih sayang sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Cuman gara-gara perempuan yang udah jelas-jelas aku tolak. Dia emang suka sama aku, tapi aku gak pernah mau sama dia. Mas, tapi kamu tahu nggak? Kalau sebenarnya tunangan kamu itu datang ke rumah aku dan ngata-ngatain status aku sebagai janda. Tapi kan itu bukan aku sayang. Ya, tapi
Tapi emang kenyataannya itu benar. Oke, Setelah aku pikir-pikir omongan dari tunangan kamu juga itu benar, Mas. Dah, diam dulu. Jadi sebagai bentuk keseriusan aku sama kamu, aku bakalan buktikan sama kamu. Sekarang aku mau ngajakin kamu tunangan. Dan kalau perlu, aku ngomongin kamu di depannya Leli. Sekarang aku pengen kamu ikut aku ke mobil. Mobil. Iya, kamu biar tahu aku bareng sama siapa. Itu salah satu bukti kalau aku memang gak bareng sama Leli ke sini. Aku gak sengaja ketemu sama dia. Sekarang kamu ikut aku ke mobil, ini kayaknya ada hubungannya sama Omar juga. Aku mau tanya sama bodyguard aku. Oke, aku minta tolong, kamu jangan pernah ninggalin aku. Aku sayang banget sama kamu. Aku gak mungkin menukar kamu dengan si Leli. Itu ibarat aku membuang sebuah berlian demi sebuah batu kerikil. Ya, Leli itu batu kerikil. Kamu berlian, tahu nggak? Kamu sangat berharga dalam hidup aku. Ya udah kalau gitu, kalau emang kamu sayang, kamu tulus sama aku, kamu buktiin sekarang. Ya udah, ayo. Sekarang aku mau tanya dulu sama bodyguard aku, oke? Ayo. Emang kebangetan, Umar. Pak Romi, perasaan kita sudah mau sejam nih nungguin. Dari tadi lama banget ya Pak Bagas ya? Iya, mungkin masih ada omongan yang Semar. harus diomongin, Pak. Loh, Dan kenapa muka kamu cemberut seperti itu? Aku udah capek banget, Mas. Udah panas-panasan, aku rela-relain ninggalin pekerjaan aku yang ada di kota buat datang ke desa ini. Buat nyemperin tuh pacar Mas Bagas itu. Tetap aja, kayaknya kerja keras aku tuh nggak ada hasilnya. Oh ya? Mas Bagas itu tetap ngejar perempuan itu, Mas. Jadi Pak Bagas lebih memilih janda itu ketimbang kamu? Bener banget. Wah, Aku juga nggak tahu sih apa yang spesial dari perempuan itu. Tapi ya, kalau dibandingkan sama aku jelas jauh lah. Dia itu udah janda. Kalau Ya. aku kan masih perawan genit-genit. aku sih sebenarnya tadi sudah bilang sama Pak Bagas, sudah nyaranin juga untuk lebih memilih kamu daripada janda itu. Oh, jadi kamu yang nyarain dia buat... Yang nyarain aku buat milih dia? Hah? Enggak Pak Bagas, sebenarnya begini. Aduh, Pak, salah saya apa Pak? Kamu masih tanya, salah kamu apa? Aku udah berjuang mati-matian buat ngedapetin Cinta. Terus kamu mau ngancurin semua itu? Kamu malah ngejodohin aku sama dia. Kan udah jelas-jelas aku bilang sama kamu. Udah tegas. Kamu jadi saksi, ya nggak? Betul, Pak. Aku gak ada perasaan, Lel, sama kamu, Lel. Ya, Jadi... aku heran aja sih sama kamu, Gas. Karena kamu lebih milih bekasan orang. Ya nggak tahu lagi sih isi pikiran kamu tuh kayak gimana tentang dia. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Emang apa yang udah dia bilang sama kamu tadi? Jadi ceritanya begini, Mas. Kayaknya beneran ini deh rumahnya. Mbak, cari siapa, Mbak? Apa bener ini rumahnya Sinta? Saya sendiri. Oh, kamu Sinta? Ada apa ya, Mbak? Kalau boleh tahu, apa bener kamu udah jadi seorang janda? Sebenarnya Mbak datang sini itu untuk apa? Ya, aku dengar kabar kalau sekarang kamu lagi deket sama seseorang yang bernama Bagas, ya kan? Mas Bagas. Iya. Mbak teman dari Mas Bagas? Bukan, saya bukan temannya, tapi saya tunangan dari Mas Bagas. Apa? Ya, jadi saya datang ke sini, saya minta tolong sama kamu buat nggak deket-deket lagi dengan tunangan saya. Sebentar, Mbak. Maksudnya Mbak ini tunangan dari Mas Bagas semenjak kapan ya? Karena setahu saya, Gini, Mas Bagas itu nggak punya tunangan ataupun pacar, istri. dari dulu gimana? Mas Bagas itu emang suka deketin banyak perempuan. Tapi kalau dia udah serius sama satu perempuan, dia langsung ngajak tunangan. Dan perempuan yang diseriusin sama Mas Bagas itu cuma aku. Jadi aku minta tolong sama kamu, mulai sekarang kamu nggak usah deket-deket sama Mas Bagas lagi. Atau enggak, karena sekarang aku udah tahu alamat rumah kamu, keluarga kamu dan juga rumah kamu ini bakalan hancur di tangan aku. Karena aku sendiri itu orang kota, dan aku datang ke sini emang sengaja buat nyari alamat rumah kamu. Begini, Mbak. Saya nggak tahu apapun soal ini. Saya juga nggak tahu kalau ternyata Mas Bagas itu udah punya tunangan. Mungkin sekarang Mbak silakan masuk dulu, saya bikinkan minum, kita ngobrol dulu di dalam ya. Terima kasih, tapi aku lagi ada urusan dan aku cuma mau bilang itu sih datang ke sini. Karena ya supaya hubungan aku dengan Mas Bagas itu berjalan dengan damai dan nggak ada lagi pengganggu, terutama seorang janda kayak kamu.
Baik kalau gitu, saya janji mulai dari sekarang saya nggak akan ganggu Mas Bagas ataupun saya nggak akan ketemu lagi sama Mas Bagas. Kalau memang Mbak nggak mau masuk dan nggak mau ngobrol di dalam, silakan Mbak boleh pergi sekarang. Oke, kayaknya aku juga gak pantas buat berdiri di depan rumah kayak gini. Iya, aku tekankan sekali lagi, awas aja ya, kalau sampai kamu gak sesuai dengan omongan yang kamu keluarkan dari mulut kamu. Keluarga kamu dan rumah kamu akan hancur. Ini kenapa? Kenapa tiba-tiba ada orang yang datang, tiga-tiganya ngomong kayak gitu sama aku? Apalagi bawa status soal aku yang lagi janda. Ini kayaknya Mas Bagas emang tega banget sama aku. Tapi ya udahlah, aku cukup tahu sama kamu, Mas. Yang penting sekarang semuanya sudah terungkap. Jadi aku nggak perlu punya harapan lagi sama kamu. Jadi gitu, Mas. Mas, dia itu bohong. Bohong kamu bilang. Saksinya ada mbak aku di sana. Mbak aku yang tahu juga di sana. Udah Lel, kamu diem. Jadi begitu ya caranya kamu buat ngedapetin hatinya seorang. Lel, kalau kamu tambah begitu sama aku tambah benci sama kamu, tahu nggak? Aku udah jelas-jelas ngomong sama kamu. Aku gak ada perasaan sama kamu, Lel. Kalau kamu terus maksain kehendak kamu buat bareng sama aku, yang ada aku bukan malah kasihan, Lel. Aku malah benci sama kamu. Dan kamu juga, Mar. Iya, Pak. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, jangan pernah ikut campur masalah pribadi aku. Pekerjaan kamu cuma nemenin aku di sini, jadi bodyguard, jadi sopir. Iya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Kalau kamu masih melakukan hal seperti itu lagi, aku gak bakalan segan-segan buat ngasih pelajaran sama kamu. Ingat itu. Iya, Pak. Udah ya, Lel. Mulai sekarang, aku gak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Sekarang apa udah cukup buat aku ngebuktikan sama kamu kalau aku memang beneran serius sama kamu. Dan kalau perlu di depan Leli aku mau bilang sama kamu, kalau aku lebih cinta kamu daripada Leli. Aku udah percaya kok kalau semua omongan perempuan ini bohong. Aku gak peduli kamu itu janda ataupun apapun. Yang terpenting aku sayang sama kamu. Sekarang aku mau lamar Sinta dan kamu jangan pernah ganggu hubungan aku lagi. Kalian berdua tunggu di sini. Iya, Pak. Kamu ini gimana sih? Ya, aku kan sudah ngelakuin apa yang ditugaskan sama Ibu Leli. Udahlah. Percuma aku datang ke sini, tahu nggak? Mau saja ya. Aku bakal celakain tuh anak-anak kamu. Aku udah nggak peduli sama kamu. Kamu disuruh ngerjain hal sekecil ini udah nggak becus. Nggak guna, Mbak. Bukan, Pak.